orang baca Quran. Al-Quran untuk dibaca dipahami. Ini baca, habis selesai baca, dicium. Untuk apa dicium? Dan kalau sekiranya masih bodoh, mbok yo jangan tampil di depan umum, opo gak izin gitu. Untuk apa dicium? Nggak ada contoh dari Rasulullah. Nah, perlu diketahui zaman Rasul belum ada mushaf, jadi dipakailah akalnya itu loh. Mohon umat ini jangan dibodohi. Rasul nggak pernah nyium mushaf. Nah, gimana nyium mushaf? Memang belum ono mushaf. Baru ada mushaf Quran dibukukan itu di zaman Abu Bakar. Itu pun hanya satu mushaf. Lalu di zaman Utsman lah baru diperbanyak menjadi 6 mushaf. Lagi-lagi, dalam sebuah video ceramah yang viral salah satu Ustadz Wahabi, Yazid Jawas, menyebutkan bahwa mencium Al-Quran setelah membacanya adalah bid'ah, karena tidak ada contoh dari Rasulullah dan sahabat. Setelah membaca Al-Quran terus dicium, untuk apa? Nggak ada contoh dari Rasulullah, nggak ada contoh dari sahabat, kata Yazid Jawas. Lantas benarkah mencium Al-Quran itu bid'ah dan tidak ada contohnya? Mari simak penjelasan berikut ini. Mengenai hal ini, Kiai Haji Marzuki Mustamar pernah menanggapi. Pertama, perlu diketahui bahwasanya pada zaman Rasul belum ada mushaf. Jadi coba pakailah akalnya. Kalau masih belum punya ilmu, tolonglah jangan tampil di depan umum, malu-maluin, ucap Kiai Haji Marzuki. Dan kalau sekiranya masih bodoh, mbok yo jangan tampil di depan umum, opo gak izin gitu. Nah, perlu diketahui zaman Rasul belum ada mushaf, jadi dipakailah akalnya itu loh. Kiai Haji Marzuki juga menambahkan, tolong umat Islam itu jangan dibodohi. Bagaimana Rasulullah mencontohkan mencium Al-Quran? Karena memang di masa Rasul belum ada mushaf. Baru ada mushaf Al-Quran itu setelah masa Khalifah Abu Bakar, itu pun baru satu saja. Kemudian di zaman Utsman bin Affan diperbanyak lagi menjadi 6 mushaf. Dari sanalah umat Islam lalu menyalin termasuk yang sampai ke Indonesia. Mohon umat ini jangan dibodohi. Rasul nggak pernah nyium mushaf. Nah, gimana nyium mushaf? Memang belum ono mushaf. Baru ada mushaf Quran dibukukan itu di zaman Abu Bakar. Itu pun hanya satu mushaf. Lalu di zaman Utsman lah baru diperbanyak menjadi 6 mushaf. Jadi Nabi tidak mencontohkan mencium Al-Quran itu bukan perkara bid'ah. Tapi memang saat itu belum ada mushaf, apalagi zaman sekarang ada Al-Quran digital, Quran berharakat, Quran terjemah. Itu juga tidak dicontohkan Nabi. Terus bagaimana? Kata Kiai Marzuki. Maka yang logislah jangan sedikit-sedikit membid'ahkan. Pada dasarnya seorang mencium Al-Quran karena didorong oleh kecintaan dan sikap mengagungkan Al-Quran. Sedangkan mengenai hukum mencium mushaf itu sendiri, menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti adalah sunnah. Alasannya yang dikemukakan adalah bahwa sahabat Ikrimah bin Abu Jahal sering melakukan hal tersebut. Ia mencium Al-Quran karena didorong oleh sikap mengagungkan Al-Quran yang berisi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disunahkan mencium mushaf karena Ikrimah bin Abu Jahal melakukannya. Dan dalil lain adalah dengan dikiaskan dengan mencium Hajar Aswad sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Dan karena mushaf Al-Quran merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya disyariatkan menciumnya seperti disunahkannya mencium anak kecil. Hal ini juga sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Darimi dari Abi Mulaikah. Dia berkata, sesungguhnya Ikrimah bin Abu Jahal biasa meletakkan mushaf di wajahnya lalu berkata, "Kitab Tuhanku, kitab Tuhanku." Di samping itu, karena mushaf Al-Quran merupakan anugerah agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya kita disunahkan untuk menciumnya sebagaimana kita disunahkan mencium anak kecil kita.
Alasan lain yang dikemukakan Jalaluddin As-Suyuti adalah bahwa kesunahan mencium mushaf itu dikiaskan atau dianalogikan dengan kesunahan mencium Hajar Aswad. Dengan demikian, mencium Al-Quran setelah membacanya atau karena hal lain hukumnya adalah sunnah. Bukankah di dalam Islam kita disunahkan untuk senantiasa mencintai dan mengagungkan siar-siar Islam seperti Al-Quran dan Hajar Aswad? Dan salah satu bentuk cinta dan mengagungkan siar-siar tersebut adalah dengan menciumnya. Orang baca Quran, Al-Quran untuk dibaca dipahami. Ini baca, habis selesai baca, dicium. Untuk apa dicium? Untuk apa dicium? Nggak ada contoh dari Rasulullah. Nabi nggak pernah memberi contoh cium mushaf. Memang durung ono mushaf. Iya. Ini sing bodoh-bodoh yuk mantu-mantu ae. Ustadz bodoh pisan sing ngrungokne yo. Bodoh pisan klop. Napa kuadrat? Dari 6 mushaf yang dikirim ke kota-kota Mesir, Mekah, 1 di Madinah, 1 di Basra, 1 di Syam. Dari sanalah umat Islam lalu menyalin, termasuk yang sampai ke Indonesia. Jadi Nabi nggak mencium mushaf bukan karena membid'ahkan atau apa, memang belum ada mushaf. Perkara zaman bilang nggak dicontohkan Nabi, ente pakai Quran digital, ente pakai Quran cetakan, ente pakai Quran terjemahan, ente pakai Quran ada titiknya, ada cakalnya, ada harokatnya, itu juga nggak dicontohkan Kanjeng Nabi. Terus mau apa zaman? Ojo, paham ya? Dan mohon kepada orang NU, udah pokoknya lek nggak kiai NU rasa dipercaya, ngeten. Wes salah percaya lek Bangkalan ke Mbak Rafakhri, itu aja. Gitu. Kalau ke timurnya ke Syafi, gitu. Ke timurnya Rataufik, terus gitu. Nanti ke Jawa yang timur sana Pondok Yermanan, Pondok Iskandar, Pondok Ibrahimi, Pondok Darul Salam, Blok Agung, Banyu, monggo niku sing dipercaya. Razaim, Rakhalil bin As'ad niku sing dipercaya. Ulon-ulon Paiton, ya Wahid Zaini niku sing dipercaya. Ulon-ulon ya Hasan ya Mutawakkil niku sing dipercaya. Ngulon maneh Nawawi Abdul Jalil Sido kiri niku sing dipercaya. Ngulon maneh Ploso Lirboyo Langitan Tebu Ireng niku sing dipercaya. Sing ra padha kuwi ra usah dipercaya ngruweti. Paham mboten? Enggak masuk akal blas dan ketoro bodone. Nabi enggak pernah memberi contoh cium mushaf. Memang durung ono mushaf. Iya. Ini sing bodoh-bodoh yuk mantu-mantu ae. Ustadz bodoh pisan sing ngrungokne yo. Bodoh pisan klop. Napa kuadrat niku?